bisa menghadiri acara implementasi aksi nyata dari Bapak Supian Inayatullah sebagai calon guru penggerak atau CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut dengan mengangkat tema yaitu menyebarkan budaya positif. Jadi sebelum memaparkan materi, mari acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Yulianti. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi aksi nyata dengan tema menyebarkan budaya positif. Kepada Bapak Supian Inayatullah kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah persilakan saya untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, guru hebat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini alhamdulillah saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut bisa bersama dengan Bapak dan Ibu yang hebat. Semoga kebersamaan ini mendapatkan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salat serta salam tak lupa semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini saya selaku calon anggota guru penggerak dari Kabupaten Garut harus menyebarkan informasi yang ada dalam program guru penggerak di Angkatan 7. Di antaranya harus menyampaikan atau mengumpulkan teman-teman dan membentuk komunitas praktisi, ya, komunitas praktisi yang di dalamnya yaitu saya itu harus menyebarkan hal-hal yang baik, terutama dalam pembelajaran terhadap siswa. Di sini sudah ada slide ya. Ini perkenalan
mungkin ini logo dari sekolah kami ya, SMP 2 Cigedug, kebanggaan saya. Dilanjut, yaitu nama saya Supian Inayatullah, sudah kenal semuanya ya. Nah ini kita itu berawal dari mimpi ya, semuanya punya mimpi. Nah, itu ada, itu mungkin bapak ibu kenal itu kelas berapa itu ya. Saya pernah masuk ke kelas sana. Kita itu semuanya berawal dari mimpi dan nanti akan terimplementasikan ketika kita berjuang keras dan akhirnya akan mendapatkan hal yang nyata. Tuh, dari awalnya mimpi, melamun apa yang kita bayangkan, saya ingin menjadi seorang Superman, saya ingin menjadi seorang apa, nanti kalau kita laksanakan dan ada izin Allah akan terwujud, akhirnya akan mendapatkan juara, piala di sini maksudnya, akan mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Dilanjut ke yang saya harus menyebarkan atau menyampaikan budaya positif. Nah, di sini sampaikan bahwa sekolah, kita karena hidup di sekolah ya, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Berarti dongkap kayak tempat diibaratkan sekolahnya itu tempat bercocok tanam, dan kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Otomatis sehingga seorang guru perlu mengusahakan, mengupayakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Jangan sampai datang ke sekolah pagi-pagi kita itu pikiran kita itu mumet ya, mumet. Jadi ketika kita datang ke tempat kerja atau ke sekolah, pikiran kita itu harus senang. Jangan sampai hal-hal yang ada di luar atau urusan keluarga dibawa ke sekolah. Di keluarga pasti aja salaki sareng istri datang ke sekolah ngagebugan budak, nah itu tidak boleh, itu tidak menyenangkan gitu ya. Jadi ketika datang ke sekolah kita itu harus berusaha senang, hati orang teh bebas. Dalam artian kita akan menyampaikan hal yang positif terhadap anak, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Contoh sekarang ya, dengan musimnya lato-lato itu ya, maaf ya, guru itu atau di sekolah itu dilarang sekarang, bahkan pimpinan-pimpinan juga turun memberi bahwa hal tersebut negatif, tidak boleh karena banyak hal yang negatifnya seperti itu, atau bahkan mengganggu perkembangan potensi siswa. Kita selaku seorang guru harus mempunyai jiwa yang positif, harus menyebarkan hal yang positif. Lanjut, di sini ada salah satu tanggung jawab, ada lebih ada salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah, barudaknya yang saling mendukung. Bapak Ibu di sini adalah pendukung untuk saya dan saya juga pendukung untuk Bapak Ibu. Saling belajar, jadi mengoreksi diri sendiri. Oh iya kumaha ya, kurang teh dalam mengajar teh bagaimana, ada nanti masukan dari teman sejawat, mungkin itu boleh ya, buat teman sejawat kumaha ya pangoreksikeun abdi leres teh dina ngajar teh. Makanya aya anu disebut supervisi peneliti pimpinan upamiti ya mah penilaian rekan sejawat itu harus dibiasakan oleh kita ya, saling bekerjasama sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan itu akan tumbuh menjadi karakter baik untuk sekolah atau untuk siswa, untuk kita semua. Lanjut lagi, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar apa? Pembelajaran yang terjadi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Dia dituangkan dengan standar pendidikan nasional nomor 12. Contoh di sini, seorang guru itu atau terselenggaranya pendidikan itu harus apa? Pertama, interaktif. Siswa itu harus punya inspiratif, menyenangkan, menantang, termotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa ya, yang lainnya dan kreativitas yang lain. Lanjut lagi, oh ini ada gambar ya terlewat. Tuliskan. Ada yang harus kita camkan. Dr. William Glasser ya pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Namun anu dilakukan ke urang teh aya tuh tujuan.
teu semena-mena naon anu dilaksanakeun ku urang tidak mempunyai tujuan, berarti itu buku arah gitu ya. Harus mempunyai tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita bahas banyak ya. Pertama, yang akan disampaikan oleh kita sebagai seorang guru itu yang keenam ini harus hafal di siswa ketika tamat belajarnya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Mandiri, siswa itu harus punya kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila harus dikuasai oleh anak seperti ini. Lanjut lagi. Ada teori dia negosiasi dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi untuk manusia ke urang ya. Motivasi kangge urang yang pertama Pak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, maksudnya ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Jadi urang teh dina diri teh kedah gaungan motivasi, garuh motivasi dina hirup teh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang pertama itu tidak boleh. Yang kedua, mendapatkan imbalan antara pihak yang kepuji tidak boleh. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi orang teh dibutuhkan ku rerencangan teh, dibutuhkan ku lingkungan orang teh, dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri orang teh dengan kita itu selaku seorang pendidik bahwa harus mencerminkan bahwa itu harus mempunyai pendidikan atau harus terdidik jiwa kita itu ya. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya. Lanjut lagi. Nah di sini yang dituju oleh saya atau yang harus disampaikan oleh saya yaitu tentang restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sahur dosen ya. Gitu. Jadi kita itu harus memberikan menanamkan restitusi terhadap anak. Restitusi namanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita banyak contoh ya, seperti kasus-kasus Ahmad ya. Jadi bagaimana Ahmad bisa memperbaiki kesalahannya. Jangan sampai ketika kita carekan, ketika kita marahi, jangan sampai dia down teh guys, bu bapak itu mah jangan sampai ada kesan seperti itu. Bagaimana tuh? Nah ini ada caranya ya. Ini akibat dari yang disampaikan identitas gagal seperti hukuman. Kita masuk ke kelas ada siswa yang melanggar, kita hukum, itu nanti akan apa? Akibatnya akan sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Si budak teh akan pendendam. Urang ayeuna sok di push upkeun, tapi ke geus kaluar ti sekolah, si bapak eta geus kolot rek di push upkeun. Ketika urang jadi sesuatu. Nah, itu ada sesuatu tendang. Yang harus kita tanamkan adalah identitas sukses. Bagaimana? Yaitu disiplin. Kalau disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi sebenarnya sesuatu yang harus terjadi ketika anak melakukan pelanggaran, dia itu merasa bahwa ini sesuatu yang harus terjadi. Naon diomean ku restitusi, yaitu restitusi merupakan suatu pilihan. Tidak nyaman untuk murid. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Konsekuensinya apa? Tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu pendek. Kalau bentuk disiplin ya. Kalau bentuk restitusi menguatkan murid untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang ya, dan lain sebagainya ya. Ciri-ciri restitusi ini kita harus mengenal. Ciri-ciri restitusi satu, perbedaan restitusi dengan hukuman yang lainnya. Bagaimana? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi memperbaiki hubungan, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi si anak tidak sampai down, kapok ketika dia melakukan kesalahan dan nanti akan memperbaikinya. Restitusi adalah tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Lanjut, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Urang teh sadayana gaduh kebutuhan dasar naon? Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, seperti orang gaduh bumi, ya, gaduh pekerjaan, itu untuk mempertahankan kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang seperti kita mempunyai rasa kasih sayang, ya. Kenapa Ahmad bertahan sampai saat ini ada di muka kita? Karena kita punya kasih sayang, ya, rasa dedeh kajalmi, muntah berani jebron langsung keluar. Ya. Yang selanjutnya kebebasan. Anak itu ingin bebas, tapi ada koridornya, ada batasan-batasannya. Yang selanjutnya kesenangan. Anak itu belajar harus senang, jangan sampai tertekan, dan harus penguasaan atau power. Anak harus mempunyai hal yang dikuasai oleh mereka. Selanjutnya yang harus kita tanamkan terhadap anak yaitu dunia yang berkualitas. Maksudnya bagaimana? Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita atau Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Naon ya tadi mimpi, setelah mimpi nanti akan kenyataan. Berisi di dalamnya itu berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kepada anak itu harus ditanamkan atau tertanam dalam anak itu, pikiran anak itu dunia yang berkualitas. Selanjutnya 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, oleh seorang pendidik. 5 posisi kontrol di sini. 1 yang harus diketahui, bukan dipahami, bukan dikuasai, harus dipahami. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Nah, jangan sampai seorang guru itu sebagai penghukum. Dia contoh sekedapnya ada malami. Nah, guru sebagai penghukum di sini ada. Di sini ada ya contohnya. Daya-nya kadinya Pak. Ini guru sebagai penghukum. Bagaimana? Ini contohnya ada. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu ya. Kita jangan sampai seperti itu sebagai penghukum terhadap anak. Ya. Yang kedua, 5 posisi kontrol yang harus diketahui yaitu pembuat merasa bersalah. Si anak itu merasa bersalah. Bagaimana? Ini contohnya. Naren, Ahmad orang itu carekan. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak?
itu sebagai pembuat masalah. Sekarang yang selanjutnya, seorang guru itu sebagai teman, ya. Maksudnya di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui apa? Persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif, ya. Ini contoh. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu posisi yang sebagai teman. Yang selanjutnya ada posisi yang sebagai pemantau, ditimbalikan ke orang, ya. Ini ada satu lagi. Selamat pagi, Bu. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu seorang guru yang sebagai pemantau. Nah, ini yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, ya. Guru itu harus sebagai seorang manajer, ya, seorang manajer, memanage. Posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi yang harus dipahami oleh kita adalah, atau yang harus diusahakan oleh kita itu sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Contoh, karena ini videonya tidak terdownload panjang teingnya. Jadi contoh ya, seperti tadi yang dipostingkan, dicontohkan oleh seorang ibu guru, ketika dia kesiangan, ya, kenapa kesiangan? Alasannya karena tadi malam saya lupa menyetel alarm. Nah, kita tanyakan, kenapa lupa? Ya karena pohon lupa, ya gitu. Kenapa lupa? Karena saya pada itu tidak membawa jam. Jadi begini kita tanyakan, bagaimana agar kamu tidak lupa? Ada siapa saja yang akan membantumu? Nah, dia akan menyampaikan, di rumah saya ada kakak saya atau ada ibu saya. Kita kuatkan. Agar tidak lupa, sekarang ibu dan kakak kamu ajak bekerja sama. Bagaimana caranya? Tolong ibu atau kak, tolong nanti saya jam 6 pagi itu harus berangkat ke sekolah. Jam 6 pagi itu saya harus
mempersiapkan peralatan saya ke sekolah, atau saya di orang numpang nyetelkan alarm jam berapa gitu agar saya sampai ke sekolah. Maafnya ini tidak terdownload video terakhirnya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus sebagai seorang manajer yang memberi motivasi terhadap siswa. Selanjutnya, ini ada hal-hal yang harus kita kuasai, yaitu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama ada menanyakan keyakinan yang tadi ya, bagaimana sikap kamu yang telah dilakukan, apa yang akan diperbaiki ke depannya. Yang pertama keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Kemarin kita pas masuk pertama membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas dibuat oleh mereka. Kita tanya mereka satu persatu atau mereka membuat catatan ya. Silakan anak-anak keluarkan kertas 1 lembar. Silakan apa keyakinan kelas yang kamu inginkan atau kenyamanan kelas yang kamu inginkan. Tulis, semuanya dikedepankan. Terus dikaji oleh kita satu persatu. Oh, ini yang cocok, ini yang tidak. Itu dijadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan terhadap dia. Kemarin saya langsung mempunyai contoh seperti Bu Wulan. Ya, Bu Wulan ke saudara Ahmad. Jadi Ahmad ya yang kumaha. Kalau dia terdiam, kita beri motivasi, gitu ya. Kalau dia menjawab, Bu abi mau hoyong anu, ikuti, gitu ya. Ikuti agar nanti apa yang kita inginkan atau yang kita tuju bisa tercapai. Terus selanjutnya ada kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu ya hal-hal yang harus disampaikan oleh kita. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu ngolok terhadap siswa. Jadi segitiga restitusi harus kita laksanakan. Selanjutnya ini menstabilkan identitas. Tadi yang disampaikan sudah ya yang barusan. Dan terakhir sekian, terima kasih. Maaf ya karena ini waktu terburu-buru, mohon maaf apabila pemaparan dalam menyampaikan budaya positif dari saya tidak tersampaikan dengan gamblang. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan implementasi aksi nyata dari Bapak Supian Inayatullah telah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan dengan tema menyebarkan budaya positif ini bisa sangat bermanfaat dan bisa dibudayakan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.